Oke, hari ini kita akan melakukan automation atau auto untuk penerbangan drone. Nah, sebelum itu kita melakukan plotting area atau pemberian titik pada area-area kita yang ingin lakukan operasi. Nah, untuk pemplottingan ini ada 3 metode. Yang pertama itu metode menggunakan drone, yang kedua menggunakan remote control atau RC, yang ketiga langsung memberikan titik atau plot melalui peta yang sudah tersedia di remote control. Oke, selanjutnya kita konekkan dulu antara baterai dengan drone-nya. Kita konekkan. Baik. Pastikan drone dan remote sudah terhubung. Lanjut, kita langsung memulai operasi. Setelah itu kita tunggu sebentar sampai kita tahu lokasinya di mana. Setelah itu kita masuk ke pengoperasian operasi medan. Kita pilih, lalu kita pilih yang blok tanah yang baru ditambahkan. Nah, di sini kita pilih untuk plotnya menggunakan kendali jarak jauh atau remote control seperti itu. Nah, di sini kita harus keliling di mana saja area-area yang akan diplot. Untuk posisi switch pada saat mode auto itu sama seperti mode manual. Jadi untuk posisi switch F-nya itu ada di sebelah kanan, lalu posisi E-nya ada di tengah. Oke, selanjutnya kita akan berkeliling untuk memberikan titik atau plot sebagai batas dari lahan kita yang akan dilakukan pengoperasian dengan membawa remote control. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke titik pertama. Oke, sini kita klik ting, itulah titik. Oke, dot lagi ke titik ke jangan lupa di dotting. Lanjut ke titik keempat. Oke, setelah 4 titik kita tambahkan, di sini akan terlihat jarak masing-masing titik itu berapa meter dan juga untuk luasannya itu berapa hektar. Nah, setelah itu kita klik menyimpan, lalu kita kasih nama. Untuk nama areanya ini apa? Contoh area cabai seperti itu, lalu konfirmasi. Nah, setelah ini kita lanjut ke edit parameter. Oke, pada parameter ini ada parameter rute penerbangan. Di sini isinya ada spasi baris operasi atau bisa kita bilang jarak operasi ya. Jadi jarak antar barisnya itu berapa gitu. Ini bisa kita setting. Lalu ada jarak aman hambatan. Nah, jarak aman hambatan ini apabila kita menambahkan obstacle atau halangan, jarak dari halangan itu kita bisa kasih spare berapa meter. Selanjutnya ada kontraksi internal blok tanah. Nah, ini ada keseluruhan dan juga tepi tunggal. Nah, apabila keseluruhan ini area atau plot yang telah kita buat, dia akan mengecil ke dalam sebanyak berapa meter seperti itu. Nah, kalau misalnya yang tunggal itu hanya satu sisi saja yang kita tambahkan. Jadi rute hanya menggeser satu sisi. Kalau misal keseluruhan
itu secara komposisi dia akan semakin mengecil apabila kita tambahkan jaraknya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis rute penerbangan. Ada yang pertama itu tidak menyapu tepi, jadi hanya rute utama saja yang mengikuti bedengan. Lalu ada menyapu tepi, jadi dia mengikuti bedengan, akan tetapi dia akan mengelilingi plot area terlebih dahulu. Setelah melakukan pengoperasian secara keseluruhan, dia akan mengelilingi lagi dan melakukan penyemprotan. Lalu yang ini ada hanya menyapu tepi, jadi hanya area sekelilingnya saja, tidak mengikuti bedengan. Gitu. Selanjutnya ada parameter operasi. Nah, di sini ada spasi baris operasi. Ini tidak bisa dirubah ya, karena memang mengikuti dari yang awal. Selanjutnya ada mode penyemprotan, ada yang pertama fiksasi dan kecepatan acak. Nah, untuk fiksasi ini jadi dia penyemprotannya akan stabil gitu, terus gitu. Kalau misal kecepatan acak, jadi dia akan mengkalkulasi sendiri kebutuhan untuk berapa hektar ini, kira-kira berapa liter, seperti itu. Lalu ada kecepatan putaran kepala semprot. Jadi ini kalau misal kita pakai yang sentrifugal, dia kecepatannya akan berapa persen gitu. Nah, di bawahnya ada kecepatan penerbangan. Nah, kecepatan penerbangan ini artinya kecepatan ketika kita melakukan auto untuk kecepatan drone-nya itu tersendiri. Jadi dia akan melaju secepat apa gitu. Nah, ini biasanya kita setting di 3 meter per detik, itu sudah cukup. Lalu di sini ada tinggi per tanaman relatif atau dalam kurung meter. Jadi itu ketinggian dari ground atau tanah sampai dengan batasnya tinggi terbang kita berapa meter. Ini kita setting tergantung dengan ketinggian tanaman. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang pojok kanan. Kita setting yang seperti gambar gerigi. Di sini kita pilih yang berbentuk drone atau pengaturan penerbangan. Nah, di sini ada ketinggian kontrol manual. Jadi ketinggian kontrolnya tuh dia bisa kita pilih menutup atau dapat dikontrol atau otomatis gitu. Oke, untuk arah kepala mesin ini apabila kita memakai yang sentrifugal itu kita bisa arahkan juga. Nah, lalu yang penting itu cara berbelok ya. Cara berbelok ini ada berbelok sudut lurus dan ada berbelok berbentuk U dan belok rutin. Untuk berbelok sudut lurus dia akan berbentuk kotak, jadi maju, geser, lalu mundur seperti itu. Nah, apabila berbelok berbentuk U dia akan langsung belok seperti itu, tidak ada jeda. Selanjutnya di sini juga kita harus setting ya untuk ketinggian lepas landas atau kembali atau landing, itu kita setting. Jadi dari home point dia akan tinggi seberapa meter, lalu masuk ke dalam start point itu berapa meter. Nah, untuk kecepatannya sendiri itu kita bisa atur. Jadi dia dari home point menuju start point kita atur kecepatannya berapa. Itu jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat ya. Jadi disesuaikan saja. Selanjutnya di sini ada jarak penerbangan terjauh. Nah, ini tuh untuk sudut pandang kita. Ini maksimal drone ini terbang berapa jauh. Nah, kita setting ini di 2000 meter atau 2 kilo. Lalu ketinggian penerbangan tertinggi. Jadi tinggi drone ini atau dia akan terbang setinggi apa itu kita bisa setting. Di sini kita setting di 25 meter. Lalu untuk kecepatan maksimalnya itu ini kita setting di 7 meter per detik. Oke. Selanjutnya untuk akhir dari rute penerbangan ini saya sarankan dinyalakan. Dan untuk menaikkan akhir dari rute penerbangan ini kita setting di 5. Itu artinya jadi ketika dia udah di endpoint atau di akhir rute, dia akan naik terlebih dahulu, baru kembali ke home point dan dia akan landing secara perlahan. Nah, selanjutnya di sini ada melanjutkan operasi setelah kehilangan
sinyal. Jadi ini dinyalakan, jadi supaya ketika kehilangan kontrol atau sinyal dia masih tetap melanjutkan operasi seperti itu. Nah, untuk aksi selesai operasi di sini ada dua, ada melayang dan penerbangan kembali. Jadi ketika setelah selesai operasi dia akan melayang di tempat atau kita sebut hovering, atau akan dia kembali ke tempat home dia atau take home gitu. Jadi kembali ke tempat landingnya dia. Nah, di sini untuk saklar lampu sorot ya untuk LED-nya ya seperti itu. Lalu di sini ada perlindungan pemutusan obat. Maksudnya itu ketika obat atau fertilasi yang kita pakai sudah habis, itu dia akan seperti apa terhadap drone? Apakah ditutupnya langsung katup untuk pompanya, atau hovering atau melayang, atau return to home kembali ke tempat? Ini kita bisa setting. Oke. Nah, di sini ada perlindungan invalid kendali jarak jauh. Artinya itu ketika si remote dengan drone itu terlalu jauh atau tiba-tiba dia kehilangan sinyal, ini kita bisa setting untuk tindakan atau aksinya setelahnya. Apakah dia akan hovering di tempat atau melayang di tempat, atau dia akan return to home, kembali ke rumah. Oke, untuk pengaturan semprotan ini kita tidak aktifkan ya, karena kita melakukan penerbangan tanpa menggunakan cairan. Oke. Setelah itu kita klik mengunggah rute penerbangan. Nah, ditunggu sebentar. Nah, setelah ada tulisan konfirmasi penerbangan, di sini ada tulisan lagi ketinggian lepas landas dan kembali. Jadi kita diingatkan ulang untuk ketinggian ketika take off dan landing itu kita mau berapa. Ini kita setting di 10 meter supaya aman dari halangan dan rintangan yang ada. Lalu kecepatan lepas landas dan kembali atau kecepatan take off dan landingnya itu kita setting di 3 meter per detik. Oke, lalu di sini ada perlindungan pemutusan obat. Jadi kita diingatkan kembali ya, apabila fertilizer kita sudah habis, dia akan menutup katupnya saja, atau hovering, melayang di tempat, atau penerbangan kembali ke rumah. Oke, selanjutnya kita siap untuk melakukan operasi. Nah, di sini kita tinggal geser kanan aja untuk eksekusi operasi, dan drone akan otomatis menyala dan take off dan sampai dengan ketinggian yang telah kita tentukan. Dia sudah sampai di start point dan dia akan turun sampai dengan ketinggian yang telah kita tentukan, yaitu di 5 meter ya. Oke, dia setelah selesai melakukan operasi, nah dia akan hovering sebentar, lalu dia akan naik sampai dengan ketinggian yang tadi kita sudah setting, yaitu di 10 meter. Nah, dia akan berputar menuju arah home point, lalu dia akan kembali secara otomatis ya.
sini juga ada informasi penerbangan ya, jadi kita dapat mengetahui juga durasinya sudah berapa lama, luas lahan yang kita operasikan berapa lama, terus operasinya, luas operasi yang masih membutuhkan itu. Jadi apabila kita dari luas total itu hanya menggunakan separuh, jadi kita masih mengetahui ya berapa sisanya. Dan lalu juga di sini ada jumlah penggunaan obat kali ini, atau berapa liter sih fertilizer yang telah kita gunakan gitu.